أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال. الحمد لله بنعمة تتم الصالحة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Materi kita pada kesempatan kali ini materi yang sangat penting. Bagaimana kita bisa mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling kita cintai. Seharusnya kita lebih cinta daripada kepada ayah dan ibu kita, kepada diri kita sendiri. Siapa yang lebih kita cintai? Dialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hadir di sini bermajelis ilmu, mengenal Rasulullah, nabi kita, junjungan kita. Dialah panutan kita, suri tauladan kita, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di hari Jumat ini. Hari Jumat kita kemudian dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini seperti yang kita sebut apa, Ibu? Nasab dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengenal nasab dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ada yang meninggal ya, bagian dari anggota keluarga pengajian kita. Kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan orang tua yang ditinggalkan diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan anak tersebut insyaallah akan ditempatkan di tempat yang mulia, dan kelak akan kemudian insyaallah kita berharap memberikan syafaat juga kepada kedua orang tuanya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenal nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Wastafa Quraisyan min Kinanah. Dan kemudian memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Wastafa Hashiman min Quraisy. Kemudian memilih Hashim dari keturunan Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan memilihku dari keturunan Bani Hashim. Hadis riwayat Imam Muslim. Perlu tidak kita ketahui nasab Rasulullah? Perlu sekali. Para ahli sejarah nanti dia membagi beberapa yang harus kita ketahui di antara nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mulai dulu. Innallaha astafa Kinanah min walad Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi kalau diruntut nanti Bu, itu Rasulullah SAW nasabnya itu nyambung sampai ke Nabi Ismail alaihi salam. Jadi dulu begini. Ketika Nabi Ismail alaihi salam menikah dengan seorang wanita, lalu
Kemudian berlangsunglah kekeluargaan mereka dalam beberapa waktu. Maka ayahnya Nabi Ismail alaihissalam Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini mengunjungi Nabi Ismail alaihissalam dari Palestina ke Irak menggunakan kendaraan buraq. Buraq ini dabbatul anbiya, kendaraannya para nabi. Jadi dikunjungi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika sudah sampai di rumahnya Nabi Ismail, maka Nabi Ibrahim mengetuk pintu seperti kita sekarang mungkin assalamualaikum. Dilihat di dalam sana, maka kemudian masuklah Nabi Ibrahim. Maka dia tanya, di mana Ismail? Maka Ismail sedang pergi dan tidak ada di rumah. Lalu istrinya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada perempuan tersebut, yakni istri Nabi Ismail. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Kaifa hayatukum? Bagaimana kondisi kehidupan kalian? Maka istrinya Nabi Ismail berkata, nahnu bisyarrin, nahnu bisikin. Kondisi kehidupan kami ini sulit, payah ekonomi, susah makan. Padahal perekonomian pada saat itu di masanya, ya masa itu kondisi perekonomian sedang bagus. Tapi kemudian istrinya Nabi Ismail alaihissalam itu mengatakan kondisi kehidupan kami susah. Ada ibu-ibu yang seperti itu, Bu? Ada. Kalau ibu-ibu pengajian ini tidak ada, gitu kan? Kalau ya ini susah nih, sekarang payah, padahal di dalam rumahnya itu duitnya berpeti-peti, ya kan? Ditaruh dalam peti, gitu. Banyak duitnya. Tapi kemudian ini begitu, istrinya Nabi Ismail itu susah sekarang, Pak. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata, apa kata Nabi Ibrahim? Nanti kalau datang Ismail, maka kemudian sampaikan salamku kepadanya. Apa salammu itu? Yugoyir atabatababi. Hendaklah ia merubah teras rumahnya. Lalu kemudian pulanglah Nabi Ibrahim. Ketika pulang Nabi Ibrahim, lalu kata Nabi Ismail, ana syai'an, aku ini merasakan sesuatu, seseolah ada sesuatu ini. Apa yang terjadi? Maka itu namanya ikatan ruh, ar-ruhu jundum mujannadah. Aku ini, kasih Bu ya. Aku ini merasakan ada sesuatu. Apa yang terjadi? Oh, kata istrinya, tadi ada seseorang yang datang ke sini menanyakan tentang engkau, kabarmu, di mana engkau, seperti apa ciri-cirinya? Kata Nabi Ismail alaihissalam. Maka diceritakanlah oleh istrinya, ciri-cirinya begini, begini, begini. Maka kemudian apa kata Nabi Ismail? Zaka abi, itu ayah saya itu. Apakah ada pesan dari dia? Maka kemudian ada. Ia berkata, apa? Yugoyir atabatababi. Hendaklah engkau merubah teras rumahmu. Wah, istrinya tak paham. Tapi kalau Ismail paham. Apa sebab? Dia Nabi. Nabi Ibrahim juga mengerti. Mengeluarkan apa? Bahasa. Mengucapkan bahasa kepada anaknya, dia mengerti. Yugoyir atabatababi. Hendaklah ia merubah teras rumahnya. Maka kemudian dibawalah istrinya. Lalu kemudian dibawa pulang. Diceraikan istrinya itu. Ternyata
merubah teras rumah yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim itu, kau ceraikan istrimu, kau tinggalkan istrimu, engkau harus pisah dengan dia. Apa sebab? Istrimu ini tak pandai bersyukur. Ceraikan tuh. Ada ibu-ibu yang tak pandai bersyukur, yang ngeluh terus. Tapi kan itu Nabi. Ya kalau suami kita hendaklah mereka paham-paham, memaklumi. Karena kalau istri Nabi ini memang harus yang terbaik, ya gitu kan. Nah, kalau kita ada kesalahan suami, maafkan. Suami pun seharusnya begitu. Karena tak ada istri yang sempurna. Kemudian suami juga tak ada yang sempurna. Maka sering istri menuntut, engkau ini tak meniru Rasulullah. Padahal dia mengkritik itu pun tak seperti Aisyah, ya kan. Nah, suami juga demikian. Jangan berharap istri ingin sempurna betul. Karena kita juga tak seperti Rasulullah, tak seperti Muhammad. Siapa yang sempurna itu? Muhammad. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, semakin luas wawasan seseorang, ia akan mudah memaafkan kesalahan orang lain. Maklum, ilmu maklum. Nah, ilmu maklum ini harus sering kita pakai nih, Bu. Apalagi yang sudah ibu-ibu ini makin lama kan makin tua ini kan. Nah, kalau saya masih muda, ibu perasaan ya kan, padahal udah tua kan. Ilmu maklum itu harus sering kita pakai. Kesalahan siapapun, entahlah tetangga kita, entahlah suami kita, ilmu maklum. Maklum. Hari ini dongkol jengkel, lalu kemudian jangan berlama-lama. Jangan sampai lewat dari 3 hari. Tak boleh begitu. Sayang sholat kita. Lalu kalau kemudian tetangga jengkel gimana? Walah, kasih aja asam pedas bawang tuh sekali. Besok berbalas tuh dengan ayam rendang, ya kan? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ya. Ternyata Nabi Ismail alaihissalam menceraikan istrinya. Apa sebab? Kondisi di mana istrinya tak mau bersyukur. Maka ibu harus bersyukur dengan kondisi dan keadaan seperti apa suami. Syukuri apa adanya. Banyak alhamdulillah, sedikit juga syukur kepada Allah. Maka diceraikan dulu. Tak lama kemudian menikah kembali Nabi Ismail alaihissalam dengan wanita dari Jurhum, suku Jurhum. Maka seiring dengan waktu datang kembali Nabi Ibrahim alaihissalam mengunjungi anaknya Ismail dengan memakai kendaraan yang istimewa, kendaraannya para nabi, buraq, gitu kan. Jadi canggih enggak sekarang, Bu? Canggih. Ada pesawat. Kita kalau ke Pekanbaru, ke mana? Ke Makkah sekarang itu transit dari mana? Jakarta. Nah, itu berapa jam ke sana, Bu? 9 jam. 9 jam. Hebat tuh kan pesawat tuh di dalam tuh. Masya Allah ada layanan-layanan yang luar biasa. 9 jam kita situ. Padahal perjalanan yang begitu jauh kan. Kenapa? Zaman sudah canggih. Ada pesawat. Tapi di zaman yang canggih seperti itu belum sebanding dengan Nabi Ibrahim. Buraq. Rasulullah SAW dari Mekah ke Palestina. Kemudian ke Sidiratul Muntaha bertemu dengan Allah. Maka kemudian apa? Dalam waktu yang cepat singkat, sehebat-hebatnya alat kondisi sekarang dengan transportasinya, belum lagi kalau dibanding dengan transportasinya Allah Subhanahu wa taala. Itu buraq yang dipakai oleh Nabi Ibrahim. Kembali kepada tadi, dikunjungi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika dikunjungi, maka kemudian masuklah dalam rumah. Kondisi perekonomian pada saat itu, ya, di masa itu sedang sulit. Kalau tadi kan susah. Kalau tadi kan kondisi ekonomi membaik, sekarang susah. Lalu kemudian masuklah Nabi Ibrahim. Siapa engkau? Aku mencari Ismail. Maka kemudian dia tidak ada di rumah, dia sedang keluar rumah. Maka kemudian sampaikan salamku. Lalu kemudian bagaimana? Kaifa hayatukum? Kondisi kehidupan kalian ini sekarang seperti apa? Maka istrinya berkata, kondisi kehidupan kami sedang lapang,
sedang bahagia. Pokoknya sedang tenanglah sekarang. Makan tidak susah, lauk pun tidak terlalu susah. Alhamdulillah lah, bisalah sekarang, kata istrinya. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Ismail itu, kalau nanti datang suamimu, sampaikan salamku kepadanya, maka kemudian katakanlah, sabbit atabatababi, hendaklah ia mengokohkan teras rumahnya. Teras rumah. Maka pulang Nabi Ibrahim, lalu kemudian Nabi Ismail alaihissalam tidak begitu lama datang. Aku merasakan sesuatu, kata Nabi Ismail. Ana sesyai'an, aku merasakan sesuatu. Apa yang terjadi? Tadi ada seseorang yang datang. Lalu kemudian apa yang engkau sampaikan? Seperti apa ciri-cirinya? Oh, itu adalah ayah saya, kata Nabi Ismail. Apa yang ia katakan? Sabbit atabatababi, hendaklah engkau mengokohkan teras rumah. Siapa yang dimaksud mengokohkan teras rumah itu? Istrinya. Kau pertahankan istrimu. Istrimu, kondisi kehidupanmu sedang susah, perekonomian susah, tapi istrimu masih mampu bersyukur. Nah, ini maksudnya, Bu. Istrimu masih mampu bersyukur dengan kondisi dan keadaanmu yang susah itu. Istrimu masih mengatakan kehidupanmu lapang. Maka kemudian Nabi Ibrahim berkata, engkau pertahankan istrimu ini. Yang ingin kita ambil kesimpulan, banyak sebenarnya dari kisah ini, Bu. Kondisi susah pun bersyukur kita. Tapi dari kondisi yang susah bersyukur Ismail dan istrinya ini, jangan salah, Bu. Lahir manusia yang luar biasa. Keturunan yang ke-32 Nabi Ismail dari Nabi Ismail alaihissalam. Dialah manusia terbaik. Kalau ada orang yang mendapat Nabi, yang mendapat Khalilullah. Siapa Khalilullah itu? Siapa Khalilullah, Bu? Kawannya Allah itu siapa? Nabi Ibrahim. Itu dapat pangkat Khalilullah. Nabi Muhammad juga dapat pangkat Khalilullah juga dalam hadis lain. Kalau ada orang yang kemudian tak ada Nabi yang mendapatkan pangkat Habibullah, tapi Rasulullah itu adalah dapat pangkat Habibullah, kekasih Allah. Nah, keturunan ke-32 ini dari Nabi Ismail, dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu, dari mana munculnya orang luar biasa seperti ini? Manusia terbaik. Orang sedunia mengakui. Siapa namanya? Michael Head itu ya, yang membuat tokoh terbaik sepanjang sejarah Nabi Muhammad. Dari mana munculnya ini, lahirnya ini? Dari wanita yang bersyukur. Makanya di sini pentingnya ibu-ibu ya, bersyukur dengan kondisi keadaan. Bagaimanapun sulitnya syukur. Alhamdulillah. Ya Bu ya. Agar apa? Agar lahir manusia-manusia yang luar biasa dari rahim seorang ibu. Jadi itu dia tadi ya. Innallaha astafa Kinanah, sesungguhnya Allah memilih Kinanah min waladi Ismail, dari keturunan Ismail alaihissalam. Jadi para ahli nasab menjelaskan sejarah ya. Para ahli nasab menjelaskan bahwa ada dua, ini perlu dicatat ini Bu. Ada 21 keturunan yang harus memang seharusnya kita ketahui. Ada Ibu yang hafal di sini silsilah keturunan Rasulullah sampai ke Adnan? Ada Bu? Enggak ada. Kalau Ibu dapat boleh pulang duluan. Kalau gitu catat. Catat ya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay. 5. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manab bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay
bin Ghalib 10, bin Fihir, Fihir, bin Fihir, bin Malik, bin An-Nadar, bin Kinanah, bin Khuzaimah, bin Mudrikah, bin Ilyas, bin Mudor, bin Nizar, bin Ma'ad, bin Adanan. Ini seharusnya Ibu harus dihafal ini, seharusnya. Sebagusnya harus dihafal ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Ghalib bin Luay bin Fi'ir terus sampai 21. Ya. Inilah para ahli nasab. Kemudian yang ke-21 ini sudah seharusnya kita ketahui. Kemudian wastofa Quraisyan min Kinanah, dan kemudian memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Coba Ibu tengok Kinanah di situ yang keberapa? Coba Ibu tengok Kinanah di situ yang keberapa? Tadi yang ke-14. Lalu di atasnya, di atas Kinanah apa? Nadar. Dari sinilah para ahli sejarah menjelaskan pengambilan Quraisy itu dari atas Kinanah, yakni An-Nadar. Berarti dari Kinanah, Khuzaimah sampai kemudian ke Adanan itu tidak lagi, pengambilannya dari An-Nadar. Nadar. Ya. Berarti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manab bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fi'ir bin Malik bin Nadar. Ini Quraisy nih. Kenapa dikatakan? Ini kita lihat pula sejarahnya. Kenapa dikatakan ini adalah Quraisy? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dulu pergilah Nadar ini bersama rombongannya dari kalangan Quraisy ini, pergilah mereka bepergian itu musafir ya, safar ya. Pergi, lalu kemudian mereka melewati laut, dan di laut itu ada binatang yang besar dalam laut. Seperti apa binatangnya wallahu a'lam. Tidak ada yang mampu mengalahkan binatang tersebut. Tak ada yang mampu mengalahkan binatang itu. Semua binatang buas di laut itu dikalahkan oleh satu binatang itu. Binatang tersebut bernama Quraisy. Apa namanya, Bu? Quraisy. Itulah nama binatang itu. Lalu kemudian An-Nadar ini mampu menangkap dan mengalahkan ini. Baru dengar Ibu cerita ini? Al-Bidayah wan Nihayah, kemudian sejarah Ibnu Katsir, dan banyak sejarah-sejarah yang menjelaskan ini. Cuman Ibu mungkin tak punya koleksi kitab itu ya kan? Jadi dulu ceritanya begitu. Binatang tersebut bernama Quraisy. Lalu ditangkaplah oleh An-Nadar ini, lalu kemudian dipotong-potong dagingnya. Hewan laut. Hewan laut itu kan semua halal tuh, kecuali putri duyung ya kan. Itu halal semua itu. Buaya tidak. Yang bisa dimakan dalam laut itu dimakan semua. Maka kemudian dipotong-potong dagingnya, dibawa kemana? Ke Makkah. Lalu kemudian daging tersebut ya dibagikan kepada masyarakat Quraisy. Maka kemudian penamaan Quraisy tersebut karena dia mampu mengalahkan binatang Quraisy itu, dipotong-potongnya dagingnya, dimasak, lalu kemudian diberikanlah. Dari sinilah pelakopan nama para ahli sejarah menjelaskan bahwa Quraisy itu dilakopkan kepada An-Nadar karena dia mampu mengalahkan binatang yang besar namanya Quraisy. Itu satu versi sejarah. Versi yang lain ada lagi. Jadi tadi pengambilannya dari mana? Dari An-Nadar. Kemudian
Pendapat yang kedua adalah Quraisy itu diambil penamaan Quraisy itu dari Qusay. Coba ibu lihat, Qusay itu keturunan yang keberapa? Yang kelima. Jadi Qusay ini ceritanya begini. Dulu yang menguasai Makkah atau Ka'bah sekitarnya itu sebelum Quraisy, masyarakat Jurhum, suku dari keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam, Jurhum namanya. Mereka berkuasa cukup lama. Lalu kemudian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka berkuasa, maka kemudian dalam waktu yang begitu lama adalah orang yang berbuat serong, berzina di dalam Ka'bah. Enggak tanggung-tanggung. Berzina dalam Ka'bah. Namanya Asib dan Nailah. Asib dan Nailah. Ketika mereka berzina di dalam Ka'bah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjatuhkan hukuman kepada mereka. Allah, bahasa kitanya, mengutuk mereka menjadi batu. Jadi dua ini, Asib dan Nailah ini dikutuk oleh Allah menjadi batu. Jadi kalau kita pernah mendengar kukutuk engkau jadi batu, itu bukan hanya sekedar cerita Malin Kundang. Malin Kundang itu kan legenda ya. Tidak tahu kita kejelasan benar atau tidaknya. Tapi ini memang nyata. Maka kedua mereka ini menjadi batu. Pusat dari kemaksiatan ini, maka kemudian seluruh Arab itu berontak. Di antara yang paling keras memberontak itu adalah siapa? Dari Bani Bakir dan Bani Khusa'ah. Bani Bakar dan Bani Khusa'ah. Mereka kemudian, Khusa'ah itu mendompleng. Mereka mengambil kekuasaan secara paksa. Terjadi perebutan kekuasaan. Maka kemudian menanglah dari suku Khusa'ah. Nah, itu luar biasanya Bu ya. Kenapa? Karena memang itu tempat suci, tempat yang mulia. Allah berikan siksa kepada mereka. Nampak langsung. Allah kemudian menghukum mereka menjadi batu. Lalu ketika kekuasaan Khusa'ah ini, ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di antara tokoh yang paling besar di antara mereka adalah Amir bin Lu'ay al-Khuzai. Inilah tokohnya ini, Amr bin Lu'ay al-Khuzai. Siapa Bu namanya? Amr bin Lu'ay al-Khuza'ah, ya, al-Khuzai. Inilah tokoh besarnya ini. Ini masih jauh ya sebelum Rasulullah. Lalu kemudian suatu ketika Amir bin Lu'ay al-Khuzai ini dia sakit lah Bu. Sesudah sakit ada dukun yang terkenal di Syam. Dukun, ibu tahu dukun? Bu tahu dukun enggak? Pernah ke dukun? Alhamdulillah. Jadi karena Amr bin Lu'ay al-Khuzai ini dia sakit, sampai kabar kepada dia ada dukun yang bisa menyembuhkan di Syam. Ibu tahu Syam? Syam itu sekarang negaranya adalah Syria. Ibu tahu Syria? Tahu Bu? Pernah ke sana? Enggak. Ini harus kita kenalkan juga sedikit-sedikit. Syria ini ada ulama besar di sana. Ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermadzhab Syafi'i. Tapi wafat meninggal dunia kemarin. Siapa namanya? Syekh Said Ramadan Al-Buti. Syekh Said Ramadan Al-Buti. Syria, Palestina, kemudian Aljazair dan beberapa negara lainnya. Jadi Syam ini sekarang sudah banyak negaranya. Syria paling tidak, Aljazair, lalu kemudian Palestina. Syria dan Palestina. Itulah negeri Syam itu. Jadi berangkatlah Amr bin Lu'ay al-Khuzai ke sana. Ketika dia dilihat di situ, mereka melihat Palestina itu kan negaranya para nabi. Disitulah nabi paling banyak itu di Palestina. Jadi dia berangkat ke sana, dia lihat di situ ada dukun besar itu. Orang sudah berkumpul di situ. Maka dia bertanya, siapa ini? Inilah Tuhan kami. Dialah kemudian yang apa? Yang menyembuhkan kami, memberikan rezeki kepada kami. Inilah patung kami. Maka dia pun berobat di situ. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia berpikir, ini kan negerinya para nabi.
Berarti agama yang benar itu besar kemungkinan di sini. Kok mereka menyembah patung? Berarti yang benar ini menyembah patung ini. Maka kemudian apa pula yang terjadi? Amr bin Lu'ay al-Khuzai membawa patung dari Palestina sana, dari Syam sana ke Makkah. Dialah yang pertama membawa patung dari negeri Syam ke Makkah. Nama patung tersebut apa? Hubal. Sebelumnya tak ada patung sesembahan, tak ada. Tapi Amr bin Lu'ay al-Khuzai ini berpikir, oh ini yang benar ini, dibawanya patung. Nama patung tersebut Hubal. Ada nama anak ibu Hubal? Kalau ada ganti sekarang. Ya, Hubal namanya. Sebelumnya tak ada yang menyembah berhala di situ. Tapi dengan karya, wah ini besarnya itu. Amr bin Lu'ay al-Khuzai ini dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Bu, besok dia ini masuk neraka. Sesudah itu ususnya besar. Dia akan menyeret ususnya dalam hadis yang sahih. Dia akan menyeret khususnya dan besarnya khususnya itu sebesar Sungai Efrat. Ibu tahu Sungai Efrat? Sungai Efrat itu di Irak. Sungai terbesar dunia. Salah satu sungai terbesar dunia. Sungai Efrat. Jadi ususnya Amr bin Lu'ay al-Khuzai ini itu besok sebesar Sungai Efrat. Bukan sebesar sungai. Bukan sungai itu ya. Besar, Bu. Diseret-seret sama dia ususnya itu. Dan mendapatkan siksa. Jadi itu luar biasa. Karena dialah karya pertama membawa kesyirikan. Maka kita ingin memilih hidup kita ini membawa karya positif atau tidak. Kalau membawa karya yang positif, membuat satu pekerjaan yang baik, lalu kemudian dikerjakan pula oleh orang banyak, itu mengalir pahalanya besok ke ibu. Tapi kalau kemudian karya yang tidak baik, ada dulu nama bunga janda bolong gitu kan. Emang nggak ada ya nama yang lain selain ini. Siapa yang pertama membuat nama bunga itu? Alhamdulillah sekarang nggak tenar lagi bunga itu, Bu. Itu karya yang tidak baik, padahal nama bunga itu bagus ya kan? Kita kalau mendengar janda bolong, pikiran kita negatif jadinya. Maka buat sesuatu karya yang positif yang memang belum pernah dilakukan, tapi bermanfaat bagi orang banyak, maka itu bermanfaat bagi kita besok. Tapi kalau kesyirikan pertama Amr bin Lu'ay al-Khuzai, ya, maka besok siksanya besar bagi dia. Dialah yang pertama membawa kesyirikan. Maka ibu-ibu jangan percaya kepada kesyirikan. Sekarang ini masih banyak orang ya yang masih percaya dengan sesuatu yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ibu masih ada pakai jimat-jimat? Kalau ibu enggak ada, ibunya ibu mudah-mudahan enggak ada juga. Kalau ada, bilang enggak boleh pakai jimat-jimatnya, Bu ya. Itu syirik. Saya kan suka nonton poli, Bu ya. Jadi pergilah nonton poli ke Keritang sana. Jauh, memang jauh itu. Saya telepon panitianya. Nomor panitianya sudah ada. Wah, ini main hari ini, Pak. Iya, tapi kayaknya hujan. Oh, udah ada pawangnya, Pak. Ceramah pula lah saya di HP itu. Bapak nih, Ibu nih salah ini. Masa ada pawang hujan? Kalau mau hujan, hujan juga itu. Begitu sampai ke sana memang hujan. Hujan gerimis ditunda habis isya baru. Jadi kalau anak ibu pesta, ya, tidak usah pergi ke dukun, ke orang pintar, ya. Ngapain? Ketemu sama siapa? Ketemu sama orang pintar katanya. Bisa dipindahkannya hujan itu. Jangan percaya dengan yang begitu. Nggak akan pandai dia itu. Bohong tuh. Toh kalaupun itu terjadi, maka itu karena memang kebetulan terjadi. Dukun tuh dia nebak-nebak tuh. Nebak-nebak kebetulan. Saya pun pandai nebak-nebak itu. Bisa jadi hujan, bisa jadi enggak, ya. Kembali kepada tadi. Jadi Amr bin Lu'ay al-Khuzai ini dialah yang pertama membawa kesyirikan ke Makkah, salah satu patung yang bernama Hubal. Dan jamaah Indonesia kalau mereka haji atau umroh, sifat-sifat ini masih ada. Ngapain sih itu kain kiswah itu dijaga ketat tuh, kain kiswah.
Jadi ada kadang orang, nanti kalau kamu tolonglah seberapapun saya bayar. Apa itu kain kiswah? Ya, ajab lah. Oh, tentara-tentara apa namanya? Polisi-polisi di Saudi Arabia itu supaya apa? Supaya jangan diguntingi orang. Saya dapat cerita langsung dari Bapak Mendiang itu, Bapak Mendiang ketua kita kan, Bapak Haji Suhaimi. Ada di sana rupanya yang telepon dia waktu beliau haji kalau tidak salah ya. Dia cerita, "Pak, Bapak udah dapat kain kiswah enggak?" "Untuk apa?" "Ya, ini ada ini, mahal harganya nih." "Ya saya enggak lah," kata Bapak Mendiang. Rupanya kain kiswah itu dipotong, dijadikan di Indonesia, dijadikan jimat. Padahal kain itu biasa aja, namanya kain ya kan, mungkin lebih tebal kainnya, ya. Cuman jadi enggak boleh begitu ya. Biasa-biasa saja. Karomah itu memang ada, tapi ada khusus-khusus orang tertentu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu riwayat menceritakan bahwasanya Quraisy itu diambil dari keturunan yang kelima yaitu Qusay. Kemudian Qusay ini menikahlah dia dengan putra Halil Al-Husai, keturunan dari Amr bin Luhai Al-Husai ini. Qusay ini menikah dengan keturunan dari Amr bin Luhai Al-Husai, dalam hal ini Halil Al-Husai. Maka ketika Qusay, pada saat itu Halil Al-Husai menjadi pemimpin besarnya, maka wafat, meninggallah dia. Maka kemudian disitulah Qusay mengambil kesempatan, ia mengambil kekuasaan, ya, karena dia menikah dengan anak perempuannya, maka dia ambil kekuasaan itu. Maka kembalilah kepemimpinan Ka'bah kepada Quraisy. Siapa tadi Quraisynya? Qusay. Nah, jelas ya Bu ya? Nah, dari pengambilannya kemarin Jurhum, kemudian siapa lagi yang menguasai? Amr bin Luhai Al-Husai, dari suku Al-Husai. Sesudah Al-Husai berkuasa pula Qusay. Siapa Qusay ini? Dari kalangan Quraisy. Dia merebut kekuasaan melalui jalur pernikahan. Nah, jadi kekuasaan Ka'bah tersebut ketika Qusay berkuasa, maka kemudian dalam satu riwayat, itu satu riwayat. Riwayat yang lain menjelaskan, ya, Qusay ini sampai kemudian turunan ke atas, maka berkuasa pula lah keturunan ketiga dari Bani Hashim. Coba ibu baca, Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdul Muttalib, kemudian bin Hashim. Jadi Hashim ini pula lah yang berkuasa. Kok bisa ya dikatakan Hashim? Ceritanya begini. Ini banyak cerita kita nih Bu, namanya sejarah ya kan. Ibu kalau baca sejarah Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri, Ar-Rahiq Al-Maktum, ini nanti ibu temukan di kisahnya ini, Hashim. Tapi dia hanya sekedar Hashim saja. Ke atas itu tidak dijelaskan karena itu kan sejarahnya simpel, ringkas dan padat. Hashim. Kenapa dikatakan Hashim? Hashim itu berasal kata dari Hasyama. Jadi Hashim ini dia di masa kondisi Makkah sedang kritis, maka Hashim ini pekerjaannya ngapain? Orang kaya, bayangkan orang kaya raya, uangnya banyak. Maka dimasakkanlah daging dengan tepung, sejenis bubur ya, sejenis bubur. Lalu kemudian siapapun yang datang ke Ka'bah, tawaf dari belahan dunia, itu diberikan sama dia Bu. Sedekah. Terutama keturunan dari suku Quraisy diberikan Hashim, diberikan oleh Hashim. Jadi dibagi-bagikan semua Hashim. Jadi karena dia suka menghaluskan tepung dengan daging, kalau kemudian dibubur diberikan kepada orang lain, maka disitulah pelakopan nama dia menjadi Hashim. Hasyama menghaluskan tepung, ya, Hashim. Maka kemudian dikatakan Hashim. Dan kemudian Quraisy pada saat itu terpisah, menyebar kemana-mana. Termasuk kemudian ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga namanya Bani Maksum. Bani Maksum ini Quraisy juga ini. Kalau Rasulullah itu Hashim.
Ini Bani Maksum. Bani Maksum itulah keturunan Abu Jahal. Dari Quraisy juga. Tapi namanya sudah Bani Maksum. Itu mereka membuat satu tempat. Di satu daerah. Mereka, jadi Quraisy ini punya apa? Punya apa namanya? Mereka suka bersedekah. Tapi mereka tak mau meminta-minta. Biar mati. Padahal boleh saja kan kita meminta. Daripada kita mati kan. Nah, ini Bani Maksum ini. Mereka membuat satu tempat. Di satu tempat di perbatasan. Mereka tinggal di situ. Tak mau meminta kepada orang lain. Biarlah mereka mati di situ. Maka sampailah kabar kepada Hashim ini. Maka kemudian dia jemput. Diberikan makanan. Dibawa kembali. Dikumpulkan kembali. Kemudian orang-orang Quraisy. Takris. Maksudnya adalah mengumpulkan. Ya, ternyata Hashim inilah orang yang mampu mengumpulkan seluruh orang-orang Quraisy di Makkah pada saat itu. Nah, dari keturunan ini, karena mereka punya prinsip, nggak mau sampai sekarang masih begitu tuh, Bu. Orang-orang Quraisy. Jadi Ibu kalau berikan kesempatan mudah-mudahan ke tanah suci, ya, amin ya Bu ya. Itu kalau ada orang minta-minta pakai cadar gitu, itu bukan orang Arab asli dalam artian Quraisy itu, atau yang sekitar Arab itu bukan. Itu banyak dari Bangladesh gitu kan, dari belahan, pokoknya bukan Arab dan Madinah itu dari belahan lainnya. Nah, jadi Ibu yang dirahmati Rasulullah, mereka tidak mau. Maka Hashim inilah yang mengumpulkannya semuanya, diberikan makanan. Tapi lama kelamaan kan harta habis juga. Lalu apa yang dilakukan oleh Hashim? Ketika dia kumpulkan semua dari orang Quraisy ini, lalu kata Hashim, kumpulkan harta kalian, lalu sisakan belanjanya untuk kalian, lalu bahagian dari yang kalian kumpulkan ini, saya bawa berdagang ke Syam. Ya Bu ya. Kemudian saya bawa berdagang kemana? Ke Yaman. Ke Yaman ketika musim dingin, ke Syam ketika musim panas. Saya bawa berdagang, kata Hashim. Maka itulah yang kita baca pada Quran surah Al-Quraisy. Itulah yang Allah rekam. Li'ila fi Quraisyin ila bihim rihlatas syita'i was-sayf. Siapa yang pertama berdagang ke Syam, siapa yang pertama berdagang ke Yaman, itulah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kakeknya ke atas itu namanya Hashim. Karena kemudian membuat karya-karya yang luar biasa seperti itu, bersedekah Masya Allah, mengumpulkan orang-orang Quraisy, maka kemudian menjadi keluarga yang terpandang. Jadi dari dahulu Rasulullah ini memang sudah terpandang. Orang segan, Bu. Bayangkan di satu daerah ada seseorang yang dermawan, apa-apa aja keluar gitu kan, duitnya keluar untuk kebutuhan masyarakat. Orang kan akan memandang dia. Itu nggak bisa dipungkiri. Orang akan menghargai dia. Kenapa? Dia suka bersedekah. Bukan dalam bentuk yang kecil, dalam bentuk yang besar. Oh, itu siapa yang membangun masjid itu? Oh, si Anu itu. Ini karya Hashim itu begitu. Orang setiap yang datang tuap di situ dikasih makanan. Apa ndak harum namanya? Ah, ini kakek Rasulullah ini, Hashim ini. Ah. Lalu kemudian di atasnya lagi Abdul Muttalib. Itu kan sudah dipandang tuh. Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Abdul Muttalib ini karyanya apa pula? Wah, Ibu tahu cerita air Zam-Zam? Zam-Zam? Nah, itu Masya Allah tuh ya, air Zam-Zam itu obat. Ibu kalau minum air Zam-Zam, apa yang menjadi niat ibu, niatkanlah ketika minum itu. Allah akan mengabulkan sesuai dengan niat seseorang. Air Zam-Zam itu kalau kita minum sesuai dengan niat kita. Bismillah ya Allah, aku berniat punya rumah mewah misalnya. Contoh. Bisa jadi Allah kabulkan, bisa jadi tidak ya kan. Ya Allah, aku berniat anak saya menjadi anak yang soleh. Kalau berdoa itu memang untuk akhirat lah ya. Aku berniat anak saya menjadi soleh. Minum air Zam-Zam. Enggak perlu ibu duduk, berdiri. Boleh minum berdiri Bu? Boleh minum berdiri Bu? Apa nih Ibu jawab apa sih? Boleh enggak minum berdiri? Enggak boleh minum berdiri. Tapi kalau air Zam-Zam ada hadisnya ya, boleh berdiri ya. Kalau air Zam-Zam ya, boleh. Jadi jangan heran nanti Ibu, kalau mudah-mudahan Allah panggil Ibu ke sana ada orang minum berdiri gitu.
Padahal air Zam-Zam boleh kalau air Zam-Zam. Tapi kalau air biasa itu tidak boleh, ya. Itu Masya Allahnya air Zam-Zam itu, Bu, ya. Air Zam-Zam itu siapa yang menemukan pertama dulu? Nabi Ismail. Dari Nabi Ismail alaihissalam, begitu kemudian dari masa ke masa hilang tuh air Zam-Zam itu. Tak ada lagi. Maka yang menemukan air Zam-Zam itu kembali dialah Abdul Muttalib. Siapa itu? Kakek Rasulullah. Abdul Muttalib. Jadi kan sudah besar, namanya sudah besar. Maka kemudian Abdul Muttalib dia punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak, siapa namanya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar bagaimanapun bencinya orang Quraisy pada saat itu kepada Nabi Muhammad ketika membawa ajaran Rasulullah SAW, membawa Islam, mereka tak mampu menyentuh fisiknya itu. Karena memang sudah terpandang dari sebelumnya. Itulah Rasulullah. Selesai kajian kita, habis. Sampailah nasabnya kepada Nabi Muhammad. Memang orang-orang pilihan, terpandang, terbaik di antara yang terbaik. Dialah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang menjelaskan, aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitabullah wa sunnatur rasul. Aku wasiatkan, kata Rasulullah, dua perkara kepada kalian. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, dua perkara ini kalau kalian pegang teguh, maka kemudian kalian akan selamat di dunia dan akhirat. Apa itu? Al-Quran dan sunnah. Tapi hadis yang lain ada yang lebih sahih, Bu, daripada itu. Aku tinggalkan dua perkara kepada kalian. Siapa? Al-Quran dan kemudian keluargaku, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu lebih sahih hadisnya. Yang tadi sahih juga, tapi ini lebih sahih. Siapa cucu cicit keturunan Rasulullah itu? Itu ditinggalkan untuk kita, bukan untuk kita hinakan. Kita muliakan mereka. Siapa mereka itu? Para habaib, kekasih Allah, kekasih Rasulullah. Itu para habaib itu ditinggalkan oleh Rasulullah untuk kita jaga. Tak boleh kita caci, tak boleh kita aniaya. Kalau mereka kondisi kehidupannya mereka susah, kita berikan penghidupan yang baik kepada mereka. Di sini ada para habaib, Bu. Yang bernama Habib banyak mungkin ada. Tapi kalau Habib keturunan Rasulullah itu tak ada di sini. Yang ada kebanyakan di Jawa. Lalu kalau kemudian keturunan Rasulullah dihinakan, dipenjara, ya, maka kemudian tunggulah Bapak Ibu. Ketika keturunan Rasulullah dihinakan ini, ya, maka selamanya juga kita akan terhina. Kalau ada individual orang yang menghinakan cucu cicit keturunan Rasulullah, maka dia juga akan dihinakan oleh Allah. Kalau ada kelompok masyarakat yang menghinakan cucu cicit keturunan Rasulullah, maka kemudian Allah dan Rasulullah juga akan menghinakan dia. Kalau ada masyarakat, bangsa dan negara yang menghinakan cucu cicit keturunan Rasulullah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan bangsa dan negara tersebut. Maka kita harus cintai cucu cicit Rasulullah. Oh, ada yang tidak sesuai akhlaknya, tak perlu bagi kita sesuai, tak sesuainya jangan kita tiru. Tapi kan begitu banyak akhlaknya yang sesuai dengan kita lihat itu para habib-habib, mereka yang menguasai kitab, Masya Allah, ilmunya Masya Allah luar biasa. Maka kita harus cintai dan kita sayangi mereka. Ini warisan Rasulullah untuk kita cinta, untuk kita cintai. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita bahas pada masalah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasab yang mulia ini. Inti kesimpulannya sangat perlu untuk kita ketahui dan kita hafal pada yang ke-21 itu, dan kemudian kita cintai dan kita sayangi cucu cicit keturunan Rasulullah. Kalau bertemu dengan mereka, mintalah doa kepada mereka, karena insya Allah kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang soleh. Syarifah, perempuan, itu cucu cicit keturunan Rasulullah, perempuan. Banyak sejarah. Gurunya Imam Syafi'i namanya Nafisatul Ilmi, itu syarifah. Solehnya Masya Allah luar biasa. Cerdasnya Masya Allah luar biasa. Banyak syarifah-syarifah. Maka kemudian kita minta doa kepada mereka, karena insya Allah mereka adalah orang-orang soleh. Ini yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf atas segala kesalahan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, didiskusikan silahkan. Tadi saya menyiapkan sedikit setengah, agak 20 menit belajar kitab fikih ikhtilaf, perbedaan di antara ulama, ya, dan ini penting juga. Walaupun hanya 20 menit perlu untuk kita ketahui. Tapi ini waktunya sudah tidak memungkinkan. Sebentar lagi sudah asar. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang lebih kurang 1 jam kita belajar sirah, lalu kemudian kita tutup dengan fikih ikhtilaf, pelajaran perbedaan di antara pendapat-pendapat ulama yang sikoh di bidang keilmuannya. Ada yang ditanya, Bu? Kalau tidak ada, alhamdulillah, kita cukup sampai di sini. Kita ada enggak? Enggak ada ya? Sudah mulai asar ini kan? 15, 17, 35. Oh, masih ada. Ada pertanyaan, Bu? Enggak ada ya. Tadi hujan ya. Jadi hujan menjadi kendala sedikit. Besok kalau hujan, Bu, Ibu ada payung enggak di rumah? Ada. Pakai payung. Ada mantel enggak di rumah? Ada. Apalagi Ibu kalau Ibu ada mobil ya kan. Enak kali lah kan. Saya pakai payung tadi itu. Ya, Bu ya. Yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kesalahan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.